Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat Sya'ban. Tapi kue kotak terbuka. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, maka amal itu putus. Kita tak ingin amal ini putus, maka saya awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, busuk, berulat dan berbau, maka mesti disebut salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu akhlak semua itu. Akhlak memberi kata sambutan diawali dengan alhamdulillah, diisi dengan salawat, kemudian senyum. Ustaz kok nggak senyum? Memang begini bentuknya. Kemudian ada orang-orang, sebetulnya andai Nabi tidak sampai ulama ke negeri Melayu ini, kita tetap juga punya akhlak, tapi tak sempurna. Makanya Nabi itu disebut innama bu'istu liutammima makarim, menyempurnakan. Sebelum Islam datang kita menghormati orang tua. Makanya ada istilah pepatah di negeri Minangkabau maupun di negeri Melayu, nenek mama yang didudukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya tampek basanda, daunnya tampek benaung, akarnya tampek baselung. Artinya yang kita hormati orang-orang tua kita, bapak-bapak pembina, pemimpin yayasan, kemudian bapak ibu dosen, bil khusus Profesor Dadang. Kumaha atuh Profesor Damang? Saya baru balik dari Bandung, tapi bisa itu aja. Nah, jadi ada tegur sapa. Saya sudah lama lewat di Amik, seringlah lewat, tapi tak pernah masuk. Dan saya suuzon, saya sangka Amik ini biasa-biasa aja. Ternyata setelah masuk ke dalam, Masya Allah, macam hotel Arya Duta. Terkejut saya. Saya ceramah di Arya Duta, tak ada dikasih kresek tempat slop. Sini dikasih. Luar biasa. Itulah. Maka tak boleh kita menilai orang dari casingnya. Casingnya biasa aja, tapi signalnya Masya Allah. Tadi saya sengaja balik dari kampus, saya makan duluan, sehingga di rumah makan tak sempat pulang ke rumah. Saya makan dulu, karena saya menduga paling Amik nih kue kotak aja. Tapi begitu sampai masuk ke dalam, saya tengok nasi kotak sudah siap semua. Udah makan pula, tak jadi dah. Masya Allah. Begitu juga tadi mendengar suara Qori'ah, Masya Allah. Itu asli mahasiswi atau pemain naturalisasi? Asli mahasiswi. Mahasiswi. Oh, nah itulah saya suuzon kan. Itulah, itu makanya tak boleh kita. Masa anak komputer pandai ngaji? Anak pandai, rupanya Masya Allah suaranya. Beruntunglah suami-suami itu yang itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa teknologi itu haram, manajemen, informatika, komputer, satu pun tak ada yang bahasa Arab. Manajemen, manage, informatika, information, komputer, computer, tiga-tiganya bahasa Inggris. Tak bersunat dan tak mandi wajib. Orang kafir semua aja. Tapi kita tidak boleh menghukum kalau sudah dari barat kafir. Itu tak betul. Ini bangsa kita ini sudah dikotomi. Kalau dari barat kafir, kalau dari Arab Islam. Tak semua yang dari Arab itu Islam. Saya pulang, saya tonton RTV. Nah ini sebetulnya tak boleh sebut nama TV. Tolong diedit nih.
Itulah enaknya ceramah di Amik, ada editnya pandai. Jadi saya tonton acara lagu Arab. Itu Ustadz Doni tanya, Ustadz Doni tamat Mesir. Itu lagu Arab bukan lagu Islam. Dinyanyikannya lagu pakai jilbab yang nyanyi, pakai busana muslimah. Judul lagunya tak ingat saya judulnya, tapi syairnya ingat. Ya asmar latin sani, ya asmar latin sani. Saya dengar itu dinyanyikan di depan masjid, terkejut saya. Ya asmar artinya wahai kau yang hitam manis, latin sani jangan kau lupakan aku. Itu bukan lagu religi. Ya asmar latin sani, oh my black sweet don't forget me. Sudah cocok dinyanyikan musik. Nah, jadi jangan asal mentang-mentang Arab lalu Islam, itu mesti diluruskan. Mentang-mentang Barat lalu kafir. Ini mikrofon ini kafir. Ini datang dari Barat, makanya tertulis tadi yang dipencet hidup mati itu kan tulis on off. Kalau dia datang dari Arab pasti tertulis al hayah wal maut. Itu menunjukkan dari Barat. Dan Islam tidak pernah mengharamkan yang datang dari Barat. Ketika terjadi perang antara orang Islam dengan orang kafir Makkah, Nabi di kota Madinah, lalu datang seorang bernama Salman Al-Farisi. Farisi artinya orang Persia. Ya Rasulullah, ya kita mau menghadapi orang kafir Makkah. Betul, mereka datang dari sana. Ya, ada turun wahyu bagaimana menghadapi strategi? Tidak ada. Boleh saya kasih ide? Boleh. Gali parit. Strategi menggali parit lebar supaya kuda dari Makkah tidak bisa melompat, itu adalah strategi kafir Persia. Tapi boleh dipakai karena tidak terkait dengan agama. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini strategi. Coba kalau mikrofon ini tak ada, punya kafir ini tak ada, gimana saya mau ceramah? Jadi kalau ada orang mengharamkan alat, seandainya tidak ada ini infocus kamera, yang ujung-ujung sana tak nampaknya Ustaz. Tapi begitu alat ini ada, lebih besar pula gambar itu dari Ustaz. Jangan ditengok betul, macam terowongan Mina hidung Ustaz dulu. Sehingga orang lebih fokus, makanya dia disebut dengan in-fokus. Kalau ditengok ke dalam, fokus kita menengok. Tak apa, tengok-tengoklah. Nah, ini jadi jangan underestimate lalu mendikotomikan. Kalau belajar hadis masuk surga, kalau belajar fikih masuk surga, belajar tajwid masuk surga, belajar komputer masuk neraka. Semua itu adalah alat, dan alat itu datang dari akal. Akal itu datang dari Allah. Ada yang tersurat tertulis namanya Quran, ada yang tersirat tidak tertulis akal. Akal berkreasi, maka muncullah al-haqqu dhallatul mu'min, kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha, di mana saja dia temukan maka itu punya dia. Walaupun yang menemukan orang barat, orang kafir, itu sebenarnya punya kita. Maka adik-adik teruslah belajar, jangan sampai putus semangat. Berangkat dari rumah, langkah kaki kanan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya insyaallah ceramah sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml 60 menit sampai pukul 3 kurang. Karena dari pukul 3 ke pukul 3.30 itu Ustadz Doni nanti kita muhasabah, introspeksi diri sebelum kita sholat asar. Tausiah, muhasabah, sampai di mana sudah capaian-capaian kita dalam hidup. Saya singkat cerita sampai ke Mesir bulan September tanggal 5 2000, belum 2000 lagi, 1998. Mungkin adik-adik waktu itu baru belajar cebok. 1998 saya sampai ke Kairo.
melihat sungai Nil. Selama ini yang ditengok 3 sungai, Sungai Kampar, Sungai Siak. Tapi hari itu saya menengok sungai Nil. Oh, disinilah dihanyutkan Nabi Musa, Masya Allah. Habis itu besoknya melihat piramid. Hebat piramid itu, batunya sebesar kulkas. AC itu Pak, ya AC. Besar-besar. Tangga mau masuk ke dalam. Hebatnya otak orang Mesir itu. Bisa bangunan itu kerucut, di dalam itu ada 3 makam dan bisa simetris sama urutannya. Dan ada satu piramid itu yang cahaya matahari setahun hanya sekali saja masuk. Hebat otak orang Mesir, luar biasa. Lalu kemudian mau masuk ke dalamnya itu pintu sengaja dibuatnya pendek 1 meter, biar supaya apa? Semua orang yang masuk ke makam Fir'aun mesti bersujud, karena pintunya pendek. Buatnya 1 meter, maka semua yang masuk sujud lah. Kalau tak sujud terantuklah keningnya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau semua tamu bersujud, buatlah pintu panjangnya 1 meter. Tapi saya tak mau. Saya disuruhnya sujud sama Fir'aun, mana saya mau. Jadi Ustadz gimana masuk? Nungging saya masuk. Masa kita disuruh sujud sama Fir'aun? Tidaklah ya. Masya Allah, hebat. Dan kami pun foto-foto lah. Foto, waktu itu fotonya masih berbunyi cek cek. Begitu dicuci sebagiannya terbakar, kena matahari. Foto hari ini tahun cerita 1998 nih. Foto hari ini, besok bawa ke tempat cuci foto. Setelah dicuci, cetak, besok pergi ke kantor pos Atabah namanya. Masukkan ke amplop, kirim ke Pekanbaru. Seminggu baru sampai. Udah itu dibalas pula sama emak, seminggu lagi. Baru sampai 2 minggu. Sempat lupa apa cerita masa lalu baru. Sekarang adik-adik orang Pekanbaru yang baru kuliah ke Mesir, begitu sampai di Mesir langsung mereka kirim foto. Ustadz, saya sudah di piramid, saya sudah di Sungai Nil. Padahal belum 20 tahun. Begitulah cepatnya peredaran dunia. 98, zaman kami sulit Bapak Ibu. Salah sendiri Ustadz, kenapa hidup zaman dulu? Saya baru punya email tahun 1999, musim panas. Datang kawan saya ngajak ke warnet, Mat, mau kubuatkan kau email. Saya sangka email itu kue. Dibuatnya saya email. Itulah email saya pertama, saya kirim-kirim. Mulailah muncul warnet di Kairo. Itulah awal cikal bakal warnet. Kawan saya ada penjaga warnet dan saya rajin jalan ke situ karena main gratis. Lalu kemudian efek negatif dari warnet ini, mulailah nilai di Al-Azhar itu yang paling tinggi Mumtaz, excellent. Di bawah Mumtaz Jaid Jiddan, very good. Di bawah Jaid Jiddan, Jaid, good. Di bawah Jaid, Makbul. Makbul itu artinya makbul indallah. Orang yang nilainya makbul tak boleh S2. Makanya ada istilah, kau nilai kau apa? Makbul. Makbul indallah. Ada seorang kawan nilainya very good, Jaid Jiddan. Begitu kena warnet langsung jadi makbul. Gara-gara apa? Tertidur di keyboard. Waktu itu belum ada Facebook. Chattingnya waktu itu MNRC kalau tidak salah. Betul tuh. Nah, kalau salah kasih tahu, jangan segan. Itulah awal-awal chatting. Chatting jadul, huruf-huruf saja, gambar tak ada, model bulat, senyum itu tak ada belum. Gambar-gambar, tapi orang sudah banyak. Itulah korban-korban teknologi luar biasa. Tapi alhamdulillah saya enggak. Saya termasuk yang stabil. Tingkat 1 good, tingkat 2 good, tingkat 3 good, tingkat 4 good, selesai. Tak sampai very good, tak sampai makbul. Kenapa Ustadz selamat dari warnet ini? Duit tak ada. Jadi saya termasuk yang selamat daripada godaan warnet ini.
Dan mulailah kawan nih mengenal pacaran jarak jauh. Saya 4 tahun kuliah di Kairo tak pernah pacaran. Makanya kalau sekarang saya menasehati adik-adik mahasiswa, jangan pacaran-pacaran. Memangnya Ustaz, saya 4 tahun di Kairo tak ada pacaran. Buanglah pacar pada tempatnya. Serius Ustaz nggak pacaran? Iya. Kenapa? Tak dapatan. Jarak kampus laki-laki sama kampus perempuan 15 km. Tanya Ustaz Doni. Bukan macam di Amik. Ini kan hanya ada tembok Berlin di antara kita. Kami di sana sampai 15 kilo. Mahasiswa Indonesia jumlahnya 2.400 orang. Laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Banyak yang tak dapat. Itulah. Jadi akhirnya orang Mesir, Pak Ustaz, orang Mesir jangan dikejar. Putih, hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya pirang. Mana mau dia sama kita? Tengoknya pesek, pendek, hitam, kurus, susah pula lagi. Krisis moneter, mana dia mau? Moneter waktu itu tahun 97, 98 moneter $1 sampai 20.000. Kami berangkat itu banyak toko-toko Cina di Jakarta tertulis Bismillahirrahmanirrahim, bukan toko Cina, tapi pekongnya masih ada. Takut toko itu dibongkar. Itu 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu tampaklah bahwa teknologi ini luar biasa. Karena mereka tak bisa pacaran, akhirnya kenalan jarak jauh. Namanya ta'aruf, casingnya ta'aruf, signalnya pacaran juga. Jarak jauh. Banyaklah kawan-kawan saya itu yang tertipu. Ustaz kok cerita kawan aja dari tadi? Mat, kata dia, ya aku mau pulang ke Jakarta nih. Ngapain? Mau aku jumpai yang kemarin ketemu di chatting. Iyalah, nanti kalau ketemu sampaikan cerita ke saya ya. Iya. Balik dia dari Jakarta, hancur man. Kenapa? Kami janjiannya ketemuan di Tanah Abang. Pas jumpa, kau sedang di mana? Di balik dinding ini dekat kamar makan. Tengok man, besar. Padahal di foto tuh rapi. Padahal bunga sudah kubawa nih kata dia. Dia udah bawa. Dia mau mempersembahkan macam di film Pretty Woman. Oh my dear. Tapi begitu ku tengok lain, cabut aku langsung. Jadi mulailah teknologi merusak cara pandang, merusak nilai, merusak kehidupan. Ini sampel sederhana contoh bahwa kalau kita tidak kuat-kuat memegang akidah, agama, ajaran orang tua, ini teknologi akan menjadi racun. Tapi saya tak ingin mengatakan campakkan semua keyboard ini, matikan semua internet nih, mari kita balik ke zaman batu. Begitu. Karena saya merasakan sendiri, Profesor. Kemarin hari Jumat saya sholat di masjid Studio Trans TV di Bandung. Setelah saya acara sholat Jumat, nanti Ustadz Somad akan menyampaikan tausiah. Saya sudah mulai ucap saya. Karena di studio itu tidak ada pemukiman masyarakat, tak ada rumah orang di situ, tak ada jamaahnya. Jadi saya berpikiran ini yang ceramah di sini pasti nanti orang yang dikenal oleh masyarakat Bandung. Sementara saya tak ada jamaah, siapa yang mau datang nanti? Ini pasti tak ada jamaah. Saya duduk di dalam ruang, dipersilakan mereka makan. Silakan makan, enggak, bilang selera makan saya. Mama duduk di dalam. Setelah jam 1.30 kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad, kita persilakan menyampaikan tausiah di Masjid Studio Trans. Saya pun keluar, saya tengok penuh. Kok ramai mereka. Selesai acara mereka minta foto, minta alamat, minta ini, minta itu, macam-macam. Saya bilang, kalian kenal kan saya dari mana? Saya selalu dah nonton Ustaz di YouTube. Oh, ternyata jamaah alam ghaib. Dari YouTube kami setiap subuh Sabtu ngikuti Ustaz di FB fanpage streaming, live streaming. Oh,
kalian mengikuti ternyata. Iya, malah orang di Pekanbaru tak tahu. Jadi ternyata luar biasa pengaruh alat ini. Jadi maka alat-alat teknologi ini adalah dia macam pisau. Kalau kita pakai untuk motong ayam, dipakai untuk motong kue, maka bisa. Tapi dia bermata dua. Kalau silap-silap salah potong, urat nadi kita putus, bahkan urat leher kita pun akan putus. Makanya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sayang kepada anak, membelikannya gadget maka bukanlah bentuk kebijaksanaan dan permusyawaratan bagi rakyat Indonesia. Bentuk kebijaksanaan adalah ketika dia sudah paham. Tadi sebelum kemari saya mampir ke rumah makan di situ, lupa saya tah Pak Datuk, tah Mak Datuk, terserahlah amak sama Pak samponya itu kan. Ada seorang anak kecil, saya tebak umurnya paling 3 tahun. Dia minta minum sama emaknya. Mak, minum. Maknya tak mau ngasih. Mak, mau minum ini. Maknya tak mau ngasih. Lama saya tengok. Maknya tak mau ngasih. Kenapa? Karena minum, kata anaknya itu adalah ceret untuk cuci tangan. Si anak tak tahu ini tak baik. Nah, ini untuk cuci tangan. Tapi dia berkeras minta. Andai dia kasih ke anak itu, apa yang terjadi? Mungkin anak itu akan minum ketawa, tapi setelah itu mencret. Begitu juga dengan ini. Kalau belum sampai masanya, yang terjadi sekarang efek dari gadget, dari HP ini bukan hanya kepada anak-anak sekolah, mahasiswa. Boleh percaya, boleh tidak, boleh yakin, boleh tidak, tapi yang jelas seorang anak baru lahir, prematur. Anak yang baru prematur ini kedinginan, akhirnya dimasukkanlah ke dalam oven atau apa namanya? Hah? Yalah, itulah pokoknya. Dimasukkanlah anak tadi ke dalam. Perawat yang menjaga di rumah sakit itu asik main gitu. Apa yang terjadi? Berasap anak itu masak. Pernah mendengar berita itu? Pernah kan? Saya meyakinkan bahwa saya tak mengada-ngada. Sampai ke sana. Kemarin 2 minggu yang lalu saya dikirim kawan foto anak kecil sedang memeluk batang kelapa, dikasih selendang. Emaknya asik main HP, diikatkannya anak itu ke batang kelapa. Dia asik main. Ini kan luar biasa. Ini pengaruh gadget. Saya selama di komplek sekolah tinggi komputer ini, manajemen informatika komputer, justru saya tidak melihat ada dosennya mahasiswa yang main komputer. Justru unik mendengar ceramah. Tadi jumpa sama profesor, jumpa sama pak dosen, jumpa semuanya respon. Kadang saya di tempat lain mau datang mau apa, dia cuek aja. Pak, ini Ustadz baru datang. Ya, silakan datang. Ya, sebentar. Ya, saya lagi apa nih? Ya, sebentar. Dulu kalau kita duduk 5 orang nunggu bis, itu pasti nanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Panam. Panamnya di mana? Belakang Rio Pos. Masuk ke dalam terus? Iya. Dekat dari Amik yang kampusnya di dalamnya bagus luar biasa itu? Iya. Tapi sekarang mana ada? Sekarang pertemanan orang la kalam wala salam. Kalam tak ada, salam tak ada. Kalam ngomong, salam ucapan salam, good morning, good night, good afternoon, how are you, tak ada. Sekarang orang tak bicara. Mohon maaf. 10 anak autis dengan dunianya sendiri. Masing-masing dengan dunia. Andai ada yang pingsan 1 orang di samping, ini fotonya. Ada orang di samping saya sedang pingsan. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin. Akhlak Islam bukan begitu. Akhlak Islam itu mengajarkan kita idza atisa, kalau teman di sebelahmu bersin, fahamidallah, diucapkannya alhamdulillah, fasyammithu, ucapkan yarhamkallah, bersin. Itu akhlak. Islam itu akhlak. Bukan sekedar sholat rajin, puasa sunat rajin, tapi tak mau tahu sama kawan tetangga. Bukan. Bersinnya aja kita peduli.
bersin dia. Dan bersin itu pula dijaga. Idza atisa ahadukum, kalau kalian bersin, falyadha yadayhi ala wajhihi, letakkanlah tapak tangan ke wajah, wal yahfid sautahu, suara diturunkan. Ini orang sudah bersin kuat. Ini akhlak. Jadilah agama di dunia ini yang mengajarkan akhlak. Bersinnya diatur. Dan ketika ada orang bersin, ya rahmukallah, oh ternyata dia Islam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Garuda Sakti. Oh, kenal sama Pak Ahmad. Pak Ahmad yang iya. Oh, sama kami bapaknya. Bapak gimana? Bapak dia sama bapak saya, bapak-bapak. Sekarang itu sudah tak ada. Cuek, bebek, tak mau tahu. Yang penting saya sholat pun di masjid tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dulu enggak. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Sehat Pak. Selesai berdoa tanya. Sekarang tak ada. Malah dikatakan pula bersalaman setelah sholat tak boleh. Apa pula tak boleh? Kata Imam Nawawi boleh. Bersalaman setelah sholat boleh. Bersalaman sebelum sholat boleh. Yang tak boleh itu Allahu Akbar. Sehat Pak? Baru tak boleh. Oleh sebab itu ini jangan sampai kita, insya Allah adik-adik, bapak ibu, memang sudah dunianya ini komunikasi, teknologi, multimedia ini tidak akan hanyut. Tapi ketika ini bisa dijelaskan dengan sentuhan agama, tapi jangan latah sebut akhlak sama dengan etik. Nah, ini orang pakai bahasa Inggris saja maunya. Marilah kita beretika. Etika bukan akhlak. Mesti diperhatikan, etika bukan akhlak. Karena etika itu adalah kesepakatan sekelompok orang, suatu komunitas tentang aturan. Itu etika. Contoh, sebuah etika di komunitas Papua. Itu etika dia. Siapa yang masuk Papua tak boleh pakai celana panjang. Itu etika dia. Maka kalau saya datang ke sana pakai koko, saya tak beretika. Harus pakai koteka. Itu etika dia. Maka jangan heran kalau kita naik pesawat, itu pramugari ramahnya minta ampun. Begitu kita sampai di pintu, selamat datang Bapak, mau ke Jakarta ya, nomor kursinya silakan ambil bonbon 1, 2, yang banyak-banyak ya. Silakan korannya, koran Sindo, koran Kompas, koran Rio Pos, koran ini segala macam. Silakan ini, tolong dibuka, awas kena kepala ya. Ramahnya minta ampun. Begitu sampai di Cengkareng, ditengoknya pun kita tidak. Kenapa? Itu etika pesawat terbang. Artinya dia beretika ketika di dalam pesawat dan sedang terbang. Kalau udah turun, kok bukan sampai dia kata. Oleh sebab itu maka dalam Islam kita tidak pada etika. Etika kesepakatan orang di tempat tertentu, di komunitas tertentu. Sedangkan akhlak dia adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada guna orang sholatnya rajin, puasanya banyak kalau tak berakhlak. Makanya kalau ketemu saya dengan Bapak, ketemu saya sama Pak Profesor, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Awwalu man yabda'u bis salam. Yang pertama kali mengucapkan salam. Saya alhamdulillah sampai di komplek ini memang betul-betul dimuliakan. Di parkir sudah disediakan. Susah parkir. Berapa kali saya ceramah tak jadi, tak dapat tempat parkir. Ini seluas-luas parkir. Entah memang disediakan atau memang tak ada orang. Begitu masuk ke dalam disambut. Di pintu saya disambut. Assalamualaikum Ustaz Somad. Selamat datang Ustaz Somad. Disalami, dikasih pisang, dikasih jeruk. Di tempat lain saya ceramah, kue banyak, tapi plastik tak dibuka. Segan lagi kita nyampe ya. Saya tengok aja, ngitik aja. Biasa. Ini betul-betul saya bawa nanti pesan dari Amik ini. Kemana saya ceramah saya ceritakan. Kalian kalau mau berakhlak, bukan tengok dari kampus Islam, tapi pergi kalian ke Amik. Penceramah sediakan parkir, penceramah datang dikasih pisang, penceramah disediakan 2 infokus biar nampak, mikrofonnya mantap, dan yang paling penting ada kresek untuk surat. Saya pernah pulang dari masjid,
tidak pakai sendal. Itu paling berkesan seumur hidup saya. Pulang dari masjid tetap pakai sendal. Masjid mana Pak Ustaz? Tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ini akhlak. Alhamdulillah akhlak. Saya tadi menduga ini paling kampus komputer ini perempuannya tak ada yang berkerudung. Kalaupun ada yang tua-tua yang dah lisut-lisut aja. Betapa terkejutnya saya, dari ujung ke ujung berjilbab panjang. Diletakkan pula saya bagian perempuannya. Mestinya di situ lah. Mau menunjukkan bahwa mereka berjilbab panjang. Bahkan kemarin saya ceramah Universitas Islam. Tulis di situ Universitas Islam tak berjilbab. Sebagiannya pakai jilbab, jilbabnya pun jilbab pasrah tapi tak rela. Belakang tertutup, muka terbuka situ. Ini apa? Ada pula sebagian pakai jilbab namanya jilbab sakratul maut. Ini kain panjang, itu dililitkan ke atas, lilitkan, terakhir lilit di leher. Aku sampai makan, iya Jang, mau kemana? Kita pun menengok, dia yang makan, kita yang cemas. Kita mati kok. Tapi ternyata di kampus komputer ini orang menjaga akhlak. Akhlak apa itu? Akhlak perempuan jilbabnya panjang. Saya tadi menduga sekarang berapa kali saya ditelepon disuruh ruqyah. Ruqyah kemana? Ini Ustaz Somad, saya terus terang tak pandai ruqyah. Kalau kalian mau ruqyah, tolong datang ke Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Bagian bawah khusus siang namanya Ustaz Saifullah, yang atas khusus malam namanya Ustaz Zafrullah. Ujung-ujungnya Allah. Yang bawah Saifullah, yang atas Zafrullah. Ujung nomor teleponnya 119. Kalau ada kebakaran 911. Tapi kalau diganggu setan, jin, hantu, nyebalang tanah, itu 119. Datang kalian ke sana. Di rumah sakit Zainab ada juga. Rumah sakit Zainab di basement itu ada ruqyah. Kalau ada yang sakit, ingat rumah sakit Zainab, ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Anak SMP, anak SMA itu banyak sekarang diganggu jin. Kenapa diganggu jin? Salah satu sebabnya celana jin itu dipakai. Apa tak mengamuk jin? Marahlah dia. Dokter sudah ngasih tahu, jangan pakai celana sempit, karena celana sempit itu mengganggu peredaran darah, menimbulkan penyakit. Orang kita tak peduli, biar sakit asal gaya. Sempit sampai menjerit paha. Tolong, kita nggak sampai hati nih. Itu di barat celana-celana legging itu yang ujungnya kecil. Tapi kabarnya walaupun kecil bisa menyampul kaki yang sebesar batang kelapa. Itu di barat dipakai orang untuk senam aerobik di ruang tertutup convention hall aerobik mereka. Sampai di Pekanbaru dipakai orang belanja ke pasar pagi mereka. Makanya kalau sudah pagi Ahad, pagi Sabtu, hari libur, banyaklah tukang ayam itu salah potong. Mengangu dah. Ini akhlak. Lebih baik tidak bawa-bawa kampus Islam tapi Islami daripada casingnya Islam isinya setan. Ini memang casingnya informatika, komputer. Tak ada bawa-bawa bahasa Arab. Komputer bahasa Arabnya apa Pak Ustaz? Komputer. Tapi orangnya Islami. Cara menghormati orang, ada tata krama, ada sopan santun. Laki-laki perempuan tak boleh bercampur. Kalau bercampur namanya ikhtilat. Ikhtilat itu haram, pandang memandang. Makanya bapak tak bisa nengok ibu, ibu tak bisa nengok bapak. Saya bisa nengok ibu. Tapi itu pun tak pula terlalu jelas, jauh. Oleh sebab itu, ini ajaran Islam. Isi daripada ajaran Islam itu adalah akhlak, akhlak, akhlak.
Sekarang akhlak itulah yang tak ada. Akhlak suami kepada istri, akhlak anak pada orang tua, akhlak dosen. Saya sehari-hari dosen, mengajar. Kampusnya di mana Pak? Kilometer 15. Jangan salah sebut, yang pula kilometer 11. 15 di Panam sana. Mengajar saya ke sana. Alhamdulillah sampai hari ini peraturan tidak boleh pakai celana jin, tidak boleh pakai sandal jepit, tidak boleh bonceng-bonceng. Ini penting. Say no to bonceng. Dulu kalau mau kenal perempuan payah. Laki-laki zaman dulu kalau mau kenal perempuan mesti bawa lidi. Lidi itu dicucuk ke bawah rumah orang Melayu kan pakai papan, dicucuk. Itu miss call tuh zaman dulu. Call. Kalau udah ada lidi, anak gadis tuh nengok dia, abang datang katanya. Mau berjumpanya minta ampun. Laki-laki datang dari sana, perempuan datang dari sini, menyelipkan surat waktu mau pergi ke surau. Ustaz tahu dari mana? Tenggelamnya kapal Van der Weyden. Masya Allah, kalau menengok Zainuddin itu, titik air mata. Menengok Zainuddin titik air mata. Menengok Hayati titik Elio. Dulu gitu. Zaman sekarang orang mau kenal perempuan ini tanpa batas. Tinggal cari saja www.facebook.com. Enter. Cari nama-nama yang dulu. Kawan SD, dah. Kawan SMP, dah. Kawan mantan, dah. CLBK, Cinta lama bersemi kembali. Ustaz Somad, salah sambung saya bilang. Betul Ustaz, saya mau ngomong sama Ustaz. Ente nangis kenapa jam 12 malam nangis-nangis? Saya berzina Pak Ustaz. Berzina sama siapa? Panjang ceritanya Pak Ustaz. Ya cerita. Jadi saya punya mantan Pak Ustaz. Terus saya cari dia di internet. Terus dapat. Terus saya add friend. Terus dia confirm. Habis itu kami janjian makan siang Pak Ustaz. Habis itu kami nanya, gimana suamimu? Enggak seperti kamu. Gimana anakmu? Karena suamiku tak baik, anakku pun juga tak bagus. Akhirnya kami pun makan siang bersama Pak Ustaz. Habis makan siang, Pak Ustaz tahu sendirilah gimana pepatah Inggris mengatakan no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadi apa yang terjadi Pak Ustaz. Ente mandi taubat. Gimana caranya Pak Ustaz? Mandi taubat ente macam mandi wajib. Yang mana dulu basah Pak Ustaz? Terserahlah mandi dulu basah. Kalau kebetulan di kamar mandi basah kepala. Kalau kebetulan salto ente di Sungai Siak kaki. Apakah kalau saya mandi taubat ini hilang dosa-dosa saya Pak Ustaz? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat taubat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah. Tak juga dia yakin. Apakah Allah memaafkan saya Pak Ustaz? Ente mandi aja dulu. Coba dulu. Hingga saya gelisah, gundah, galau mandi. Apa kalau saya mandi dosa saya hilang Pak Ustaz? Dosamu hilang kata Allah. Nabi yang mengatakan. Apalagi kalau kau mandi di tengah Sungai Siak saja. Bukan cuma dosa yang hilang, kau pun hilang sekali. Nih, gara-gara apa itu CLBK? Saya memang banyaklah ketemu kawan-kawan di internet itu. Kawan dulu sama-sama di pesantren ketemu, kawan sama SD ketemu, kawan sama sedemisir ketemu. Ini ketemu silaturahim baik, tapi berapa banyak juga yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tak diridhai Allah. Banyaklah istri-istri mengadu. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, suami saya kalau sudah megang gadget nggak ingat saya lagi. Kalau saya tegur bang, sholat bang, urus saja sendiri.
kamu setelah nikah dengan aku, surgamu di bawah tapak kakiku. Ini dia. Ini tak betul. Akhlak seorang muslim mana? Oleh sebab itu beruntung bertuahlah adik-adik yang bisa menikah dengan muslim yang baik, komputernya mantap, hebat buat program, tapi sholatnya tak tinggal. Ada yang bilang aneh, berarti tak sholat. Ini kita ceramah di masjid atau di masjidnya sana Pak Ustaz? Musola. Oh mantap. Komplek, kantor, ruangan, pengajian, musola. Rutin pengajian sini Pak? Rutin Pak Ustaz. Ada namanya Madinah, ada namanya program ini, macam-macam. Maka jaga ini. Karena kalau orang sudah tak berakhlak, tak lagi ada makna dalam kehidupannya. Menjaga akhlak suami istri, dekat. Beruntungnya ibu-ibu ini yang besok hari apa besok? Hari Rabu malam Kamis, jangan lupa puasa sunat. Puasa sunat Kamis dapat pahala 2 sekarang. Puasa sunat Kamis dapat pahala bulan Sya'ban. Khusus bagi ibu-ibu yang kemarin puasanya tinggal, berapa hari ibu tinggal tahun lalu? 30 hari. Kok banyak betul? Mengandung anak Pak Ustaz, saya tak bisa makan, badan saya lemas. Anak itu di dalam, waktu di ronsen nampak dia minta air. Tersampai hati saya Pak Ustaz. Anak itu kan dalam minta air nih dia. Minta air. Mana pernah dia bilang gini? Kalau gini RCTI lah. Tahun kedua mau mengganti puasa tak bisa. Bu, puasa ibu 30 hari. Tak bisa diganti Pak Ustaz. Sekarang badan saya pun lemas menyusukan anak. Tahun ke depan mau diganti tak juga bisa. Kenapa tak bisa? Menyusukan dalam Islam 2 tahun betul-betul. Tahun pertama mengandung, tahun kedua menyusukan, tahun ketiga menyusukan. Otomatis untuk satu anak 30 kali 3 90 hari mak kita berkorban. Yang melawan mak, melawan orang tua. Ingat nih, kita lahir ke dunia ini lewat perut dia 9 bulan 10 hari, bukan langsung dari planet Mars kemari. Itu Mr. Bean. Kita melalui rahim dia, melahirkan kita ke dunia ini bersimbah darah, titik peluh, keringat, air mata, meregang nyawa dia melahirkan kita. Bukan macam emak sekarang enak aja melahirkan anak, macam buang ingus lahir. Dulu mana pula begitu, meregang nyawa dia melahirkan. Maka tanya orang tua kita, mak, waktu aku dalam kandungan perutmu, maaf ya mak, berapa hari aku menyebabkan emak tak puasa? Paling tidak 90 hari dia tak puasa gara-gara kita. Maka gantilah puasa sekarang. Ingatkan dia. Saya Pak Ustaz, mak saya umurnya 80, terus saya paksa dia puasa. Kenapa dipaksa? Saya dulu dipaksanya Pak Ustaz. Oh tak boleh, durhaka kita. Kalau dia sudah tak sanggup puasa, maka kita bayarkan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Itu akhlak.